Saudaraku sekalian yang kekasih, berita terakhir, Rusia menarik pasukannya dari Belarus setelah pertemuan dengan petinggi Jerman. Lalu disinyalir perang bisa tidak terjadi. Tetapi tentu ini bukan sesuatu yang pasti, apakah perang jadi atau tidak. Saudaraku sekalian, bagaimanapun dunia tidak pernah aman. Seandainya perang terjadi, saudaraku, pasti dunia hancur. Yang saya pernah dengar, yang saya pernah tahu, kalau 200 rudal yang berhulu ledak nuklir meluncur, itu Rusia rata, lenyap dari peta. Kalau rudal itu. Kalau rudal dari Rusia menuju Amerika, dalam jumlah beberapa ratus, Amerika juga lenyap dari peta. Padahal rudal-rudal yang dimiliki oleh negara-negara ini sudah ribuan jumlahnya. Pasti akan berimbas ke seluruh dunia, saudara. Penyakit di mana-mana, ya. Virus di mana-mana, toksik di mana-mana. Ya, kalau itu tidak terjadi, kita masih diberi kesempatan untuk bebenah diri. Tapi jangan merasa aman. Dunia tidak akan pernah menjadi aman. Karena jelas firman Tuhan mengatakan bahwa dunia makin menuju kepada keadaan yang rusak, krisis, dan hancur. Saudaraku, satu bom atom dengan kekuatan 150 TNT cukup menghancurkan Hiroshima yang kotanya sekitar sebesar Surabaya. Ada berapa ribu kali jumlah bom nuklir yang sekarang ada yang jauh lebih dahsyat dari Hiroshima. Saudara mau menunggu atau menantikan apa? Saudara? Dunia seperti ini. Belum lagi kejahatan manusia di sekitar kita. Kebengisan, kejahatan, ketegaan, begal yang hanya karena mau mendapatkan satu buah handphone memotong tangan korban. Bayangkan, saudaraku. Hanya demi tas yang belum tentu ada uangnya, dia tarik sehingga korban sampai pada cacat bahkan yang meninggal dunia. Ya saudaraku, ini saudara harus pahami, saudaraku. Saya ulangi ya saudara, kalau Rusia menarik pasukannya dari Belarus, bukan berarti lalu perang pasti gagal, belum tentu. Saya tidak menghadapkan tentunya. Tetapi ini sudah fakta bahwa dunia akan makin hancur. 200 rudal berhulu ledak nuklir meluncur ke Amerika rata. Hilang dari peta. Sebaliknya juga begitu, Rusia hilang dari peta. Padahal manusia, negara-negara ini memiliki ribuan saudaraku. Rudal berhulu ledak nuklir. Hiroshima dengan satu bom yang berkekuatan 150 TNT cukup menghancurkan dan luar biasa dampak yang diakibatkan. Padahal ada ribuan rudal berhulu nuklir yang ribuan kali besarnya dari bom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki. Dunia kita tidak bertambah baik. Bukan mau mengancam saudara, tapi saya mengajak saudara-saudara untuk berkemas-kemas. Bapak di surga melihat siapa orang-orang yang berkemas-kemas dan siapa yang tidak berkemas-kemas.
kita harus benar-benar menjadi sangat ekstrim. Bukan hanya ekstrim, tapi sangat ekstrim. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1, saudaraku sekalian, ayat yang ke-13. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Artinya kita tidak mengharapkan apapun lagi dalam hidup ini selain kedatangan Tuhan. Dulu saya tidak memiliki perasaan seperti ini, saudara. Karena saya menikmati hidup seperti anak dunia walaupun objek dan suasananya beda. Tetapi intinya sama, menikmati kesukaan yang bukan Allah sendiri. Menikmati gereja, pelayanan, pertemanan, kekeluargaan dalam lingkungan gereja. Bukan salah. Tetapi tidak menjadikan Tuhan kebahagiaan. Dan itu membuat kita tidak berkemas-kemas, saudara. Anda tidak berkemas-kemas, Anda berpotensi besar ditelan oleh dunia. Direnggut oleh dunia. Yang berkemas-kemas saja harus berjuang, saudaraku. Melawan godaan-godaan dunia yang jahat ini. Apalagi kalau tidak berkemas-kemas. Jadi Alkitab berkata, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang boleh kita harapkan yang lain. Ya, saudara, saya juga banyak persoalan, saudaraku. Tetapi kalau saya ingat kalimat tak lama lagi, sebentar lagi. Kalau Tuhan Yesus belum datang, saya sudah meninggal dunia. Ya, sebentar lagi. Toh semua akan berakhir. Dan kita semua ada di pengadilan Tuhan, tahta pengadilan Tuhan. Tenang, teduh, diam, mengasihi sesama, tidak menyimpan kebencian, bahkan terhadap orang-orang yang merugikan, menyakiti, mempermalukan kita. Jangan marah, jangan dendam. Jangan mengingini apapun dalam hidup ini yang membuat kita merasa lebih bahagia. Jangan. Wah, kalau rumah ini ku beli, wah kalau punya mobil itu, wah kalau saya bisa bangun villa, wah kalau saya bisa beli misalnya kapal pesiar, wah kalau saya bisa jalan-jalan ke tempat ini. Semua itu semu dan membuat kita kurang mencintai Tuhan. Makanya kita harus berani, sangat ekstrim, berkemas-kemas. Ingat kalimat ini, berkemas-kemas. Seperti bangsa Israel yang sedang berkemas-kemas keluar dari Mesir. Ya, ketika anak sulung Mesir dibunuh, ya, bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikianlah kita berkemas-kemas, saudara. Ya, kita harus berani untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Jangan seperti Lot. Ya, ketika dua utusan Yahweh datang, ya saudaraku, mengajak Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Lot berlambat-lambat, saudara, sehingga ditarik oleh dua malaikat itu. Ya Lot ya sudah dinasehati atau diberitahu agar mengajak siapa familinya atau orang-orang dekatnya untuk bisa pergi. Rupanya tidak ada yang mau pergi. Dua menantunya, dua calon menantu maksudnya, dari dua anak gadisnya, saudara. Dianggap Lot berolok-olok ketika mengajak keluar dari kota Sodom Gomora yang akan dihancurkan oleh api. Akhirnya Lot dipaksa oleh dua malaikat itu, beserta istri dan anak-anaknya. Betapa kritis kondisi itu, ya saudara. Situasinya begitu genting, saudara. Ditarik. Tetapi ternyata kemudian istri Lot menoleh ke belakang. Tragis, saudara. Gagal. Keselamatan yang diberikan kepada keluarga Lot gagal atas istri Lot. Jangan sampai kita menoleh. Ya, kita
mengambil keputusan untuk berkemas-kemas. Terus mencari Tuhan sampai kita bisa benar-benar mengalami bahwa Tuhan itu hidup. Bukan di pengetahuan saja segera diucapkan, mengalami. Jangan saudara berpikir karena saudara tidak sekolah teologi, saudara tidak punya pengetahuan teologi, lalu saudara kurang bisa mengenal Allah. Pengenalan akan Allah terbuka lebar tanpa batas dicurahkan. Bagi saudara yang haus dan lapar akan kebenaran. Bagi saudara yang merindukan Tuhan. Tuhan akan pasti memuaskan. Tuhan pasti akan memberikannya. Saudara, komunitas ini kita jaga terus ya. Komunitas doa pagi jam 5. Komunitas doa bersama jam 6:30 selama puasa. Nah nanti kalau sudah tidak ada puasa, mungkin juga saya akan tetap mengadakan doa seperti ini. Saya belum bisa mengatur waktunya. Ini puasa hari ke-11 ya, tanggal 17 Februari 2022. Nah saudaraku sekalian, saya percaya komunitas ini ya akan menjadi kuat kalau kita setia. Yang doa pagi jam 5 jangan terlambat dong. Ya. Jam 5 tepat kita sudah kumpul ya, sudah banyak ya. Jangan jam 5 masih sedikit gitu. Masih sedikit ya. Ayo kita jam 5 sudah ya kalau di YouTube sudah 3.000 lebih gitu saudara. Kalau di webinarnya sudah 1.000 lebih ya. Nah hari ini webinar plus YouTube sudah 4.800 kira-kira, saudara. Sudah mau mendekati 5.000, saudara. Tapi bukan jumlahnya saja. Kesetiaan individu kepada Tuhan setiap hari. Ayo kita menjadi komunitas yang benar-benar berkemas-kemas. Dan ini bagian dari gerakan Holiness Movement atau gerakan hidup suci, saudara. Gerakan hidup suci, saudaraku. Terima kasih untuk perjumpaan yang menyenangkan ini. Kita di hadirat Tuhan, jangan susah. Walaupun kita banyak hal yang menekan kita, membuat kita susah, jangan susah. Bersukacita senantiasa, kata Tuhan. Ya. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan bersukacita karena Allah lebih besar dari masalah kita. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Saudara, mari angkat tangan. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Atas setiap saudara yang mengangkat tangan, turunlah berkat dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, sampai jumpa besok pagi jam 5.